Halo teman-teman, terima kasih telah membuka video ini. Ini adalah bulan terakhir pada tahun ini, jadi manfaatkanlah waktu yang ada dan buatlah 2020 menjadi lebih indah. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama Penama Bus Raito dengan judul Tagar Keluarga Rukun. So, take your time and listen to his imagination with Ini Mary. Tagar Keluarga Rukun, karya Mabus Raito, yang akan dibacakan oleh saya, Nesa. Senja itu, awan menggelayut rendah di atas rumah kami. Aku sedang asyik membaca buku. Judulnya, Let There Be a Peace in the World. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamarku. But, but, seru seseorang dari luar kamar. Iya, kenapa bro? Jawabku masih tetap duduk. Buka dulu, balas suara dari luar. Dengan agak malas, kubuka pintu kamar. Bah, Ndi, kataku terkejut. Ternyata Andi yang memanggilku. Wajahnya penuh amarah. Aku semakin terkejut melihat banyak orang yang berdiri di belakang Andi. But, jujur kau dulu. Kau yang membuat tulisan tagar keluarga rukun di ruang baca kan? Cuma kau yang belum kami tanya. Kata Andi menuduhku. Semua mata memandangiku curiga. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku terdiam sejenak. Tunggu dulu bro. Tulisan apa yang kalian maksud? Aku mengerutkan dahi. Andi mengulurkan beberapa lembar kertas berisi tulisan. Kubaca isinya pelan-pelan. Judulnya Tagar Keluarga Rukun. Isinya penuh dengan kejadian kurang mengenakan di rumah kami. Berbagai percecokan yang pernah terjadi diuraikan begitu detail. Yang menarik ialah penutup tulisan. Ada ajakan untuk bertobat dan kembali rukun. Itu bukan tulisanku bro, kataku mengembalikan lembaran kertas itu. Jadi siapa? Tanya Nathan dari belakang Andi. Mana aku tahu? Jawabku. Jujur kau, kata Louis mendesakku. Iyalah, mana pula urusanku memikirkan apa yang terjadi di rumah kita, jawabku. Semua merasa kecewa mendengar jawabanku. Sebenarnya mereka pun yakin kalau aku bukan penulis tagar keluarga rukun. Aku tak suka menulis. Sejak tulisan itu muncul, suasana rumah menjadi kurang mengenakan. Setiap orang saling memandang curiga. Tawa riang dan ejekan tidak lagi terdengar. Suasana meja makan seperti kuburan. Para pembina pun merasakan ada yang aneh dengan kami. Apa yang terjadi dengan kalian? Tanya seorang kakak pembina. Maksud kakak? Tanya seorang kawan. Seperti ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Sudah seminggu ini, suasana rumah begitu hening. Rasanya ada yang aneh. Jawab kakak pembina. Ah, perasaan kakak saja itu. Katanya ngelayar pergi. Kakak pembina pun menggelengkan kepala mendengar jawaban kawanku itu. Di sela-sela suasana tidak mengenakan di rumah, pahala jatuh sakit. Ia tumbang saat sedang berolahraga di lapangan sepak bola. Kami panik. Kami semakin panik setelah mendengar vonis dokter. Dia sakit kanker ganas. Jelas kakak pembina kepada kami. Kami bergantian menjaganya di rumah sakit sebagaimana kebiasaan di rumah kami. Ketika tiba giliranku, aku sangat senang. Aku sangat mencemaskan keadaan pahala. Karena hanya dia sahabat baikku di rumah. Aku tak mengerti pahala. Kenapa orang sepertimu
bisa kena penyakit semengerikan itu. Padahal kau masih muda, kataku sedih. Pahala tersenyum dan berkata lirih, itu memang salahku. Aku kurang menjaga kesehatan. Aku merasa miris melihat keadaannya. Fisiknya menurun drastis. Tubuhnya semakin kurus. Rambutnya mulai rontok karena pengobatan. Sabar ya, kataku mencoba menghiburnya. Aku sabar kok kawan. Kata pahala tetap tersenyum. Untuk sesaat kami tak berbicara. Aku tak tahu harus berkata apa. Bud, boleh minta tolong? Katanya tiba-tiba. Tentu boleh bro. Jawabku cepat. Tolong tuliskan sebuah surat, pintanya. Ku kerutkan kening, bertanya-tanya dalam hati apa yang hendak ditulisnya. Ku dengarkan setiap kata yang disampaikannya. Air mataku menetes mendengar kata-kata yang hendak ditulisnya. Beberapa kali aku berhenti untuk menyeka mata. Berjanjilah padaku, suatu saat nanti surat itu harus dibacakan di hadapan semua saudara. Kata pahala serius selesai menyampaikan kata-katanya. Ku letakkan pena dan mengangguk menjawabnya. Maafkan kami. Sudah lama aku memaafkan kalian, katanya tersenyum. Aku membalas senyumannya. Ya Tuhan, terima kasih karena kami memiliki seorang kawan seperti pahala. Doaku dalam hati saat meninggalkannya di rumah sakit. Sesampainya di rumah, suasana begitu berbeda. Tak ada menyinggung tulisan tagar keluarga rukun. Hanya pahala yang menjadi topik utama. Semua mengkhawatirkan keadaan pahala. Tak berapa lama, pahala meninggal. Dokter tak sanggup menangani penyakit yang dideritanya. Kanker ganas telah menyebar ke seluruh tubuh pahala. Banyak orang yang merasa kehilangan pahala. Ia baik dan tak pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, ia selalu ceria. Bahkan, ia menjadi penyemangat di rumah. Suasana duka pun menyelimuti rumah kami dengan kepergiannya. Setelah pahala dikubur, aku mohon izin kepada kakak-kakak pembina untuk membacakan surat pahala. Di ruang makan, semua memandangku tajam. Tak ada yang bergeming. Teruntuk para saudaraku, saya berterima kasih atas kebaikan kalian. Saya menyayangi kalian semua. Saya mengharapkan kedamaian di rumah kita. Janganlah ada perselisihan. Apalah artinya kita mengaku saudara kalau setiap hari kita hanya bertengkar? Tidakkah kalian merasa lucu? Setiap pagi kita menyanyikan lagu betapa baik dan indahnya sebagai saudara. Setelah itu, kita kembali bertengkar. Tidakkah ada yang menghayati lagu itu? Waktuku tidak lama. Karena itu, aku berharap Tuhan menerimaku di surga, supaya aku bisa menjadi pendoa untuk kalian. Pendoa untuk rumah kita. Melalui surat ini, aku
meminta maaf. Aku tahu apa saja yang terjadi di rumah kita. Tapi aku tidak berbuat apa-apa. Aku takut kalau akhirnya harus dimusuhi. Akhirnya, aku memilih cara yang ekstrim. Maafkan saya. Sayalah penulis tagar keluarga rukun. Aku tidak menyangka tulisan sepele itu bisa menimbulkan kekacauan di rumah. Suasana justru semakin panas. Aku merasa sangat bersalah. Aku memang sudah mengaku dosa dan disarankan untuk mengakui tulisan itu. Tapi aku belum berani mengakuinya di hadapan umum. Beban pikiranku menjadi bertambah. Dan ternyata fisikku tidak mampu menanggung beban pikiranku. Kupikir karena itulah aku terkena kanker. Aku sedih dan memberontak pada Tuhan. Apakah Tuhan tidak menginginkan rumahku kembali damai? Begitu pikirku. Hingga kulihat Budi di rumah sakit. Entah mengapa aku terdorong untuk menulis surat ini. Sepertinya Tuhan menginginkanku untuk menyampaikannya pada Budi. Aku pikir Budi pasti akan mampu menjaga rahasia ini sampai akhir usiaku. Terima kasih Budi. Aku berharap semua pertanyaan yang ada telah terjawab. Jangan ada lagi buruk sangka di antara kita. Aku melakukannya karena aku menyayangi kalian. Aku punya satu harapan. Semoga kematianku menjadi akhir berbagai perseteruan dan sekaligus awal kerukunan dalam rumah. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Dari sahabat dan saudaramu, Pahala. Selesai membaca, kulihat semua menundukkan wajah. Mereka menangis. Tiba-tiba, seorang kakak pembina yang tertua berdiri. Kalian sudah mendengar isi hati Pahala. Apa yang dirasakan Pahala, sebenarnya kita rasakan juga. Kematiannya harus menyadarkan kita. Kita terus bertengkar. Tidakkah kita capek bertengkar? Kita harusnya malu. Kita menyuruh orang untuk hidup damai. Tapi kita
kita justru bertengkar di rumah, katanya kepada kami. Beberapa orang menganggukkan kepala mendengar kata-kata kakak pembina. Mulai sekarang, hentikan segala pertikaian. Mari bersalaman. Kita jadikan rumah kita sebagai rumah damai, sambungnya. Semua mendengarkan kata-kata kakak pembina. Kulihat kawan-kawan bersalaman. Mereka yang bertikai telah berdamai kembali. Ada yang bersikap malu-malu saat menjumpai kawannya bertengkar. Kami tertawa saat itu. Seminggu setelah surat dibacakan, suasana rumah pun cair. Canda tawa kembali terdengar di setiap sudut rumah. Tak ada lagi percekcokan. Kata-kata terakhir pahala benar-benar mengajak kami membekal lembaran baru. Walau demikian, aku sangat berharap pahala masih hadir bersama kami. Seandainya kamu menyaksikan semua ini, kataku lirih. Tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku. Aku menyaksikannya. Saudaraku, aku terkejut dan membalikkan badan. Kulihat pahala tersenyum, melihat ke arah kami. Aku tak mampu berkata-kata. Pelan-pelan, ia menghilang dari hadapanku. Terima kasih, pahala. Aku pun tersenyum. Semoga kerukunan terus berlangsung di rumah kami sebagaimana yang diharapkan pahala. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung cerita. Nah, itu tadi cerita yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama Pena Mabus Raito. Buat kalian yang kepo tentang sang penulis, kalian bisa cek di Instagramnya di @mario.arilenardbarus. Dan juga buat kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari channel kami, kalian bisa cek di Instagram kami di @inimarypodcast. Dan juga jika teman-teman tertarik untuk mengirimkan karya-karya teman-teman, baik itu berupa cerita pendek, cerita bersambung, dan dalam berbagai jenis genre, kalian bisa mengirimkannya ke email kami di inimarypodcast@gmail.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa, saya pamit undur diri. Thank you for listening.